Baik, terima kasih Kali. Selanjutnya saya akan membahas arah kebijakan pendidikan tiap era. Nah, di era pertama itu ada tahun 1945 sampai 1950, yaitu awal kemerdekaan. Arah kebijakan pada era ini lebih kepada semangat menggelorakan keindonesiaan. Organisasi kementerian yang bernama Kementerian Pengajaran menyiapkan kurikulum yang berorientasi pada wawasan kebangsaan, sarana prasarana, pendidikan, dan jumlah pengajar. Lalu pada era yang kedua, yaitu pada tahun 1951 sampai 1990 sampai 1959, yaitu era demokrasi liberal, di tengah stabilitas politik tidak menentu pada periode ini, kebijakan pendidikan masih berkutat pada penguatan kebangsaan. Namun demikian, pada era inilah dimulai kebijakan pendidikan yang lebih terarah dengan terbitnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 yang menjadi payung hukum legal bidang kependidikan di Indonesia. Implikasi dari undang-undang ini, pendidikan dibagi atas pendidikan kemasyarakatan, pendidikan agama, dan pendidikan partikuler. Lalu untuk era yang ketiga, yaitu tahun 1959 sampai 1966, pada era ini kebijakan pendidikan sudah mulai meluas dan status departemen yang membidangi pendidikan terbagi atas yang pertama itu Menteri Muda Bidang Sosial Kultural, terus yang kedua Menteri Muda PP Danta, dan yang ketiga Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Pada Akila saya persilakan. Lanjut PPT-nya, Miss. Selanjutnya, era keempat ada era Orde Baru yang berlangsung pada tahun 1966 sampai tahun 1998. Kebijakan dalam bidang pendidikan pada era ini cukup banyak, beragam, dan luas. Di antaranya, yaitu ada kurikulum 1968 yang menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, yaitu kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan percakapan khusus. Muatan materi pelajarannya teoritis serta tidak mengaitkan dengan kasus faktual di lapangan. Lalu ada kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan supaya pendidikan lebih efisien serta efektif dengan dasar MBO atau manajemen by objektif. Tata cara materi serta tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan sebutan satuan pelajaran, di mana tiap satuan pelajaran dirinci menjadi tujuan instruksional universal atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, perlengkapan pelajaran, aktivitas belajar mengajar, serta penilaian. Selanjutnya ada kurikulum 1984 yang mengusung proses skill approach, yaitu menggunakan cara belajar siswa aktif atau CBSA, ataupun student active learning atau SAL, di mana siswa diberi peluang untuk mengemukakan komentar, bertanya, serta mendiskusikan sesuatu. Selanjutnya ada kurikulum 1994 yang berorientasi pada tujuan dan proses yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum ini, beban belajar siswa mulai berat dan padat, yaitu terdiri dari muatan nasional hingga muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Di era ini pula, tanggung jawab sektor pendidikan diperluas atau diberikan wewenang pada berbagai departemen, selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, di bidang evaluasi, salah satunya diterapkan evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EBTA atau NAS, penelusuran minat dan bakat atau PMDK, dan ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UMPTN. Selanjutnya, yang kelima ada era reformasi yang berlangsung pada tahun 1998 hingga sekarang. Pada era reformasi, tumbuh berbagai gagasan baru di dunia pendidikan, salah satunya otonomi dan desentralisasi pendidikan, melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Pendidikan tidak lagi menjadi wewenang mutlak pemerintahan pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah, provinsi bagi pendidikan menengah dan kejuruan, serta kabupaten dan kota bagi pendidikan dasar.
Perkembangan baru ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menetapkan bahwa pengembangan kurikulum adalah wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkewajiban mengembangkan standar isi yang menjadi pedoman bagi pengembangan kurikulum di daerah. Selain itu, pada era ini, guru dan dosen yang selama ini masuk dalam kategori pekerjaan secara resmi diakui menjadi profesi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pengakuan profesi bagi pendidik dilakukan melalui sertifikasi guru dan dosen sebagai syarat standar kompetensi yang bersifat akademis maupun praktis melalui pendidikan dan ujian sertifikasi atau PPG. Oleh karena itu, setiap pendidik, baik di sekolah dasar, menengah, tinggi, maupun vokasional, wajib memiliki sertifikasi pendidikan dalam melaksanakan tugas profesinya. Pada era ini juga diterbitkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang memuat perguruan tinggi negeri atau PTN yang dulu hanyalah satuan kerja di bawah sebuah kementerian atau departemen, akhirnya dapat diperkuat dengan pilihan dalam bentuk satuan kerja, badan layanan umum, dan perguruan tinggi berbadan hukum. Era reformasi seringkali disebut era standarisasi pendidikan karena standar nasional pendidikan dan pencapaiannya menjadi ukuran di berbagai sektor pendidikan melalui PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang kemudian direvisi menjadi PP 13 tahun 2015 dan direvisi kembali dengan terbitnya PP 57 tahun 2021. Kebijakan yang berpusat pada standar baik nasional maupun internasional berdampak pada banyaknya percepatan di berbagai komponen pendidikan. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 1 berisi tentang Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada pasal 35, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Selanjutnya, berikut merupakan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar kompetensi lulusan atau SKL, yaitu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua ada standar isi, yaitu kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan bagi jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga, ada standar proses, yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang keempat, ada standar pendidikan dan tenaga kependidikan, yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Next. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana, yaitu kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada standar pengelolaan, yaitu kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada satuan tingkat pendidikan kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya ada standar pembiayaan, yaitu kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Dan yang terakhir ada standar penilaian pendidikan, yaitu kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Anissa.